Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Akbari, asal instansi Sekolah Luar Biasa Taman Pendidikan Islam Medan. Saat ini, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan ketiga. Saya akan melaksanakan PPL pertama saya di SMP Swasta IT Darul Istiqlal Marendal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Di hari ini kita diberikan nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat belajar dengan baik ke depannya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya dimulai dengan berdoa. Ayo ketua kelas, pimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu absen dulu ya. Kayana, Trisa, Fatia, Aira, Rizka, Nurul, Rika, Ahda, Aureli, Keisha, Andra, Yuda, Adeni. Oke, terima kasih. Jadi cuma satu yang nggak datang ya. Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran yang lalu? Apa yang sudah kita pelajari tentang pembelajaran yang lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat tentang pelajaran yang lalu yang telah kita lakukan? Ayo, tunjuk tangannya. Siapa yang masih ingat? Ayo, mana ini suaranya? Ayo. Kamu, abang, masih ingat tidak? Cerita fantasi, Bu. Iya, itu tentang cerita fantasi. Nah, kalau kita sudah ingat pelajaran yang minggu lalu, Ibu mau bertanya sekarang, apa itu cerita fantasi? Fantasi adalah cerita fiksi yang berbentuk fakta dunia, imajinasi, dan cerita yang diciptakan oleh penulis. Jadi sebenarnya cerita fantasi itu adalah cerita fiksi, cerita yang cuman hayalan penulisnya, dan itu tidak bakalan terjadi di dunia nyata. Nah, untuk mengingat pelajaran kemarin, ayo kita lihat cerita di slide yang Ibu sudah tampilkan di depan, agar anak-anak Ibu terbiasa untuk berliterasi. Apa aja tuh berliterasi? Ya, membaca, menulis, berbicara, dan satu lagi menyimak. Iya, mari kita lihat bersama-sama bacaan di atas. Sudah selesai pembacanya? Ya, kalau sudah selesai, sekarang Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu. Apa yang bisa kalian kutip dari tulisan cerita fantasi yang sudah Ibu sajikan ini? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangannya. Ya, Bu. Iya, silakan kakak jawab. Laila menggunakan pensil ajaibnya dengan bijak. Ia tidak sembarangan menciptakan benda dengan pensil ajaibnya. Ia tahu bahwa bersikap berlebihan nantinya akan menimbulkan petaka baik untuk dirinya maupun dengan keluarganya. Iya, berarti si Lala menggunakan pensilnya dengan bijak, karena
dengan pensil itu sebenarnya dia bisa membuat apapun yang dia mau, termasuk ayam, beras untuk membutuhkan kehidupannya sehari-hari. Tapi dia memikirkan semuanya dengan secara logika, karena nanti bisa merusak dirinya dan keluarganya. Ya, itu. Jadi gimana anak-anak ibu? Sudah paham belum? Sudah paham belum anak-anak ibu tentang cerita fantasi? Kalau anak-anak ibu belum paham, gimana ibu mau melanjutkan pelajaran? Sedangkan pelajaran yang lalu itu belum kalian dapatkan. Sudah paham kan tentang teks cerita fantasi ini? Sudah tahu. Ya, kalau sudah paham, baru ibu akan melanjutkannya untuk materi ini hari. Ya, materi ini hari tentang teks deskripsi. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini agar siswa dapat menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan dengan benar. Jadi, sebelum kita lanjutkan, ibu mau bertanya, apakah anak-anak ibu pernah menuliskan teks deskripsi? Ya, apa itu teks deskripsi? Coba kakak sana jawab. Tes deskripsi adalah jenis tulisan yang berfokus pada penjelasan rinci tentang karakteristik fisik, visual, atau sensori dari suatu objek. Iya, itulah tes deskripsi sebenarnya. Nah, setelah ada tes deskripsi, pasti ada tujuan menuliskan tes deskripsi. Apa itu tujuannya? Ayo yang di sana baca ini slide selanjutnya. Tujuan utama dari teks deskripsi adalah untuk membantu membaca memberi gambaran yang jelas dan hidup dalam pikiran mereka tentang objek yang dijelaskan, sehingga pembaca dapat membayangkan bentuk, rasa, rupa sebuah benda atau suasana sebuah tempat atau peristiwa, sehingga mereka akan lebih mudah memahami dan tertarik pengen penjelasan kita. Nah, sudah dua kita tampilkan dari apa itu pengertian tes deskripsi sama apa itu tujuannya. Sampai sini, apakah anak-anak ibu sudah paham? Sudah tahu. Nah, kalau memang sudah paham, kita akan melanjutkan ke ciri-ciri teks deskripsi. Ayo yang di sudut sana, baca dulu ciri-ciri teks deskripsi ini. Menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Melibatkan panca indera, penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, peraba, dan penglihatan. Memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan berfungsi. Nah, tadi kan udah ibu jelaskan seperti apa gambarannya, ciri-cirinya itu. Ada bendanya, ada tempatnya. Misalnya bendanya seperti ibu punya jam. Inilah yang akan ibu deskripsikan nanti. Suasananya, berarti kalau suasana kan itu tentang lingkungan atau tentang objek wisata. Terus melibatkan panca indera. Misalnya makanan, itu kan melibatkan panca indera perasa kita. Maniskah, pahitkah, gitu kan. Terus ciri-ciri fisiknya. Ciri fisik ukurannya besar, kecil, atau warnanya. Kalau misalnya punya botol ini, botol minum kamu warnanya pink, ya bilang pink gitu. Jangan ada yang ketinggalan satupun yang akan kita tuliskan. Seperti ciri-ciri menuliskan tes deskripsi ini. Nah, setelah kita paham tentang deskripsinya, kita lanjut. Apa aja struktur deskripsi ini? Ayo yang di sana baca. Dari tiga strukturnya itu. Identifikasi adalah gambaran umum yang menjelaskan definisi atau definisi objek yang dideskripsikan adalah pemaparan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan merinci. Kesimpulan atau kesan adalah bagian yang kesimpulan atau keputusan menulis pada suatu objek. Nah, setelah dipahami
Struktur tes deskripsi itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi itu objeknya. Objek apa yang akan kita deskripsikan nanti. Terus yang kedua, deskripsikan. Deskripsikan itu isinya. Isi dari paparan yang akan kita tuliskan. Misalnya, Ibu kasih contoh tentang objek wisata. Isinya apa? Nah, bagaimana bawah laut itu misalnya, ya kan? Atau pemandangannya bagaimana? Tuh. Jangan ujung-ujungnya tiba-tiba belum ada isinya, ada kesimpulannya. Kesimpulannya tuh di yang terakhir. Yang terakhir itu seperti apa kesimpulannya? Jadi misalnya pemandangan. Setelah kami kemari, ternyata pemandangannya sangat indah. Nah, itulah kesimpulan dari apa yang bakalan kita tuliskan. Misal di bagian objek wisata. Lain lagi kalau di benda. Jadi masing-masing terstruktur sesuai dengan aturannya. Nah, kan sudah kita tahu strukturnya. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah penulisan tes deskripsi. Apa itu langkah-langkah penulisan tes deskripsi? Ayo kita baca. Ini adalah menentukan objek yang akan dideskripsikan. Buat menulis sesuai. Buat langkah keamanan, mencari data, menambah kalimat ke dalam struktur paragraf deskripsi, menulis secara definisi objek yang dibahas, menggunakan variasi kata yang dikenalikan. Sudah. Jadi nanti kalian akan menuliskan tes deskripsi harus ada 7 langkah ini. Yang pertama, tentukan dulu objek yang akan kalian tuliskan. Buat judulnya yang menarik. Terus, buat kerangka karangannya. Cari data sebanyak-banyaknya. Kalian boleh menengok internet. Terus, tata kalimat dengan struktur yang baik dan paragraf yang baik yang akan dideskripsikan. Terus yang keenam, menulis secara rinci apa yang bakalan kalian bahas, menggunakan variasi kata yang menarik. Misalnya, kalian bisa menggunakan majas-majas di situ. Majas apa yang cocok untuk melengkapi kalimat tes deskripsi kalian. Sudah paham? Kalau sudah paham, bisa nggak kalian kira-kira menulis tes deskripsi? Ini hari penugasan yang Ibu kasih tentang tes deskripsi. Kita akan mengerjakan secara berkelompok. Apa yang akan kita tuliskan? Hari ini Ibu akan memberikan 3 objek wisata yang lagi trendy di kota Medan. Nah, kita bisa lihat slide yang Ibu tampilkan. The Lehu Garden. The Lehu Garden merupakan taman buatan yang luas dan dipenuhi dengan aneka bunga. Terletak di Kecamatan Patumba, Kabupaten Deli Serdang, menyajikan konsep taman dengan aneka tema yang sangat indah dan menyejukkan. Di Central Park Zone Resort udah ada waterboomnya loh. Untuk tiket masuk 50.000 weekday dan 60.000 weekend dan gratis buat anak-anak di bawah 2 tahun. Tiket masuk udah termasuk bisa mengakses ke semua tempat wisata yang ada di sini. Termasuk ke waterboomnya yang sudah dibuka pas libur Lebaran kemarin. Salah satu waterboom terbesar yang cuma 40 menit dari kota Medan, cocok banget buat kalian warga Medan buat dijadikan tempat liburan bareng keluarga di sini.
Dan di sini banyak wahana permainan air yang disukai banyak anak-anak. Untuk kolam dewasa juga ada, cuma nggak begitu luas. Dan rencananya waterboom ini bakal dikembangkan lagi dan diperbesar karena banyaknya antusias pengunjung yang datang ke sini. Untuk sewa gazebo atau pondok dikenakan biaya mulai dari Rp75.000 sampai Rp100.000. Selain wisata air, kalian juga bisa mengakses kebun binatang yang ada di sini. Berfoto bareng burung-burung cantik yang ada di aviary. Di sini juga ada akuarium ikan hiu dan beberapa macam jenis ikan lainnya yang bisa kalian lihat. Ada juga museum dan beberapa hewan-hewan buas yang ada di sini. Tunggu apa lagi? Yuk buruan kemari, ajak teman dan keluarga kalian buat liburan ke sini. Lokasi ada di Jalan Jamin Ginting, Pancur, Batu, Medan. Pesona alam Indonesia tak henti-hentinya membuat kagum dan takjub akan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya, Nyonya Selamat Hidayat, mari berpetualang. Assalamualaikum, kali ini saya sedang berada di Gua Air Gendang, salah satu tempat wisata alam yang terletak di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Objek wisata yang dibuka pada tahun 2016 ini menyajikan keindahan goa dengan kolam air panas di dalamnya. Dan kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani Bu Pane. Let's go! Buka setiap hari pukul 8 pagi sampai 8 malam ya. Nama air gendang itu sendiri diambil dari bahasa Karo yang artinya adalah menabuh gendang. Dan ada pula beredar cerita bahwa di sini dulunya adalah tempat pemandian putri raja. Ih, keren nih. Ini tempat apa sih? Ini konon ceritanya ya, Bu Selamat nih, pada zaman dulu kala ini tempat pemandian para putri raja. Di dalam goanya juga terdapat stalaktit indah dengan suara air yang bergemericik. Menjadi salah satu tempat destinasi wisata alam yang harus Anda datangi bersama teman dan keluarga tercinta. Tentunya alam dan segala ciptaannya adalah anugerah dan mesti kita jaga dan rawat agar selalu terlindungi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan satu perwakilannya untuk maju ke depan untuk mengambil undian dan mengambil LKPD yang akan kalian kerjakan. Ibu sekarang akan
berapa? Assalamualaikum. Besar sih dong suaranya. Kalau ini dengar nggak? Coba, buat nggak suaranya? Untuk area kebun binatang menggunakan pilihan aneka ragam hewan. Central Park itu juga memiliki taman burung. Tak hanya itu, Central Park itu juga memiliki akuarium laut. Kolam renang ini memiliki cukup banyak koleksi permainan yang lengkap. Nah, buat aktivitas yang masih menikmati suasana Central Park itu, pengelola juga menyediakan pendidikan dengan model yang unik berkonsep ala daerah timur Indonesia. Sudah. Temannya sudah mempresentasikan apa yang mereka tuliskan. Dari kelompok lain, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kenapa? Ada yang mau bertanya tidak? Oh, masih mikir. Kelompok berapa nih? Aduh, kelompok satu dari tadi masih mikir. Kakak, ada yang mau bertanya? Apa mau tanya? Ya, silakan. Tanyakan kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kamu tanyakan? Tentang deskripsi kawannya tadi. Apa saja yang ada di Central Park? Apa aja tadi yang ada di Central Park Group? Kawannya belum pernah ke sana ya? Belum. Jadi kawannya mau tahu apa aja yang tadi yang ada di Central Park Group? Apa aja? Ada yang kebun binatang? Kenapa? Ada yang kebun binatang? Taman burung. Lagi apa lagi? Akuarium laut. Jadi dalam Central Park itu kata temannya ada kolam renang, ada akuariumnya. Jadi dalam satu lokasi itu banyak yang bisa kita nikmati kata temannya ya kan? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Cuma itu aja yang mau bertanya? Sudah? Yang kelompok ini ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Berarti sudah tahu dong tempatnya? Sudah. Yuk, kasih applause buat tempatnya yang sudah mempresentasikan. Mana applause-nya? Ada yang bertanya nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok berapa kalian? Judulnya apa? Taman Gallery Garden. Taman Gallery Garden merupakan destinasi wisata keluarga yang mengusung konsep taman bunga di sekitar kota Medan. Terletak di pinggir kota Medan, tepatnya di antara perbatasan Marenda, Patumba, dan Deli Tua. Taman ini menawarkan suasana alami yang seakan-akan membawa kita ke pedesaan. Selain menjadi ruang berupaya dalam garden juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Sudah? Delemu Garden. Delemu Garden. Yang bertanya silakan. Saya dari kelompok 3 yang bertanya tentang kelompok 1. Ada dua.
menulis kami. Iya, tentang apa? Tentang gua air gendang. Gua tentang apa judulnya? Gua air gendang yang eksotis. Eksotis katanya gua tentang itu. Ayo, silakan. Bisa. Gua air gendang terletak di rumah bersama teman dan keluarga. Ini bisa ramai pada hari libur. Jadi gua ingin menawarkan keindahan yang dia ingin dijadikan objek foto oleh pengunjung. Kolam air panas yang seperti air batu dan dapat menyembuhkan penyakit seperti gatal-gatal, pegal, dan maka bisa menikmati. Meskipun mempunyai sandungan. Tadi kalau edukasi video berarti kalian harus melihat. Habis itu mendengar. Kalau mendengar berarti menyimak. Kenapa mereka kasih judulnya eksotis? Karena tadi berarti kalian tidak menyimak kan? Ada tando ini. Mana aplausnya? Ada semua di dalam itu. Ada bentuknya sedikit. Walaupun cuma sedikit. Berapa baris bang? 3, 2. Hah? Walaupun 2 baris, bentuk itu penting. Ya, sudah. Untuk kita kasih close. Untuk kita semua kasih close. Dari pembelajaran ini, anak-anakku, apa yang bisa kalian pahami? Apa yang bisa kalian pahami? Apa lagi? Pemandangan, mau dia objek apapun itu bisa kita deskripsikan, ya kan? Sekarang ibu bertanya, pertanyaan penutup. Siapa yang tahu langkah-langkah penyusunan tes deskripsi? Tunjuk tangannya. Ya, kata. Sebutkan 3. Tadi ada 7 loh. Ya, lagi. Iya, lagi, satu lagi. Oke, kasih aplaus kawannya. Jawabnya. Satu lagi. Tes deskripsi. Siapa yang tahu? Ya, tunjuk tangan. Dalam itu adalah untuk membantu pada gambarannya pelajaran dalam tentang objek yang dijelaskan. Coba kalian tujuan dari deskripsi adalah untuk membantu pembaca membentuk gambaran yang jelas dan hidup dalam berpikiran mereka tentang objek yang dijelaskan. Iya, itu tujuannya. Jadi penulisan teks deskripsi itu harus jelas, ya kan? Sesuai dengan tuntutannya. Akhirnya, untuk pertemuan selanjutnya, ibu akan memberikan kalian tugas. Jadi mulainya harus kalian pikirkan apa sih barang kesukaanku? Oke? Oke kan? Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita ini hari ini, silakan ketua kelasnya untuk membaca doa. Sebelum pulang, dalam kabar yang kita berdoa dimulai.